Malam itu saya ditawarkan 300 juta untuk jangan berangkat ke Solo. Itu saya ngomong, saya buka di bus itu. Oke, tapi benar ada orang yang mau ngasih 300 Ada yang mau kasih. 300 juta, 350 juta. Ya, jangan berangkat ke Solo. Ke UGM, ya kan. Alasannya apa waktu itu? Saya nggak tahu. Dia cuma ngomong gitu. Kalau bisa jangan berangkat ke sana. Saya bilang nggak bisa. Saya boleh tanyakan nggak? Orang itu, Anda nggak sebutkan inisial dan orangnya, yang sampai saat ini masih sering disebut-sebut. Saya juga tidak tahu siapa dia dan saya tidak tahu juga nomor saya dapat dari mana dia. Sampai sekarang Anda nggak tahu siapa dia? Saya nggak tahu siapa dia. Nggak, tapi kan Anda pasti nanya, namanya siapa? Jadi buku ini muncul pada saat Pak Roy Suryo pulang dari Australia dan Rismond mengatakan, aduh gimana ya, saya sudah habis berapa selama ini. Ya kita tulis aja yuk jadi buku, saya kan bisa nulis. Nanti Sentana ya yang promosiin. Sentana itu Anda ya? Saya, dan langkah update yang tadi. Jadi dicetaklah buku ini. Kami dikumpulkan, ada 4 orang yang mengaku mau membiayai buku ini. Salah satunya saya 25 juta. Salah satunya Jahmada Girsang 25 juta. Tapi nggak dikasih duitnya. Salah satunya lagi pengacara inisial M. Dia nggak pernah datang, ya sudahlah nggak usah kita sebut namanya. 25 juta tapi nggak dikasih juga. Dan satu yang paling hebat, salah satu emak-emak ini tidak usah sebut nama, ngasih 50 juta. Jadi itu patungan yang sesungguhnya Bang. Memang uang kami dikembalikan, pinjaman. Tapi kalau tidak ada uang kami 75 juta itu, Gibran Endgame tidak akan terbit. Jadi itu kemudian dianulir oleh Bung Rismond yang dikatakan bahwa isinya salah semua menurut Bung Rismond. Ah enggak, itu Jokowi White Paper. Karena ini, isi buku ini tidak mungkin salah dan tidak akan pernah salah sampai dunia kiamat. Kenapa? Karena isinya adalah keterangan dari Sesdirjen, Kemendikdasmen, keterangan dari UTS Insearch dari Pak Roy, dan sistem-sistem pendidikan di Singapura dan Australia pada tahun segitu. Di mana katanya Gibran sekolah di situ. Salah satu syarat RJ adalah itu untuk menarik intinya. buku ini. Ya? Buku ini. Iya, salah satu syarat RJ itu yang menarik buku ini. Iya, ya itu kita udah tahu lah Bang. Tapi nanti saya lanjutin dulu. saya harapkan Adinda bisa dijawab nanti oleh Arif ya. Iya, nanti Keterangan aja. si Michael. Masalah pembukuan dan lain sebagainya. Nanti aja Bang. Saya mau cerita tentang bagaimana Rismond lagi butuh uang waktu itu dan kita membantu. Saya mau membantu nyetak buku ini, membantu mendanai dan dibalikin dana saya karena saya tahu isinya benar. Jadi jangan coba-coba kami para pemodal ini dihianati dengan mengatakan bukunya isinya salah. Karena buku ini tidak akan pernah salah sampai kiamat. Itu saya katakan. Oke, soal siapa yang katakanlah di Car Free Day dan segala macam, itu biarlah si Arif yang tahu. Car Free Day itu maksudnya apa? Jualan. Waktu itu kita jualan di Car Free Day. Lalu ada salah satu dari bestseller kita Pak Janesia Haan yang mendapatkan donasi paling banyak waktu itu 200. Sekali donasi 200 buku, uangnya pergi ke rekening manajemen. Dan berapa tuh uangnya? 20 juta. 200 buku 20 juta. 20 juta. Itu Dan uang modal ya, bukan net profit, bukan net profit. Itu adalah donasi dari penonton Sentana atau penonton Langkah Update, saya nggak tahu, penonton channel-channel kami yang merasa perjuangan ini perlu disupport dan didonasikan, diberi donasi 20 juta supaya kami bagikan di Car Free Day. Kasihlah 20 juta. Dikasihlah 20 juta. Masuk ke rekening bersama. Rekening manajemen. Dan saya ambil bukunya waktu itu disaksikan Arif dan saya bagikan di Car Free Day. Disaksikan Pak Roy Suryo dan semua. Oh, dibagikan ke siapa aja yang lagi jalan. Baik. Karena masyarakat luas yang kata Bang Andi sering ngomong silent majority, mereka perlu tahu kebenaran. Ini isinya kebenaran. Ini isinya adalah sistem pendidikan dan kesaksian orang-orang yang berkompeten. Oke, sampai situ dulu. Nah, lalu saya mendapatkan sebuah video Bang. Kalau kita mau cerita pendana, sebenarnya pendana itu harusnya jangan dicari dari sekarang. Kalau Rismond mungkin dari awal nggak tahu nih, siapa sih pendananya TPUA dan segala macam kan begitu. Yang tadi sudah diklarifikasi tidak ada. Kalau Rismond kan bukan bagian dari itu, maka dia kehabisan duit. Maka dia mencetak buku. Itulah cerita buku ini. Tapi kalau mau tahu cara-cara pendanaan atau uang yang mengalir dan segala macam di TPUA, ada videonya saya bawa, silakan. Boleh putar. Oke. Video ini soal apa ini?
Video ini adalah dari YouTuber yang ikut ke Solo. Dan ini adalah isinya perjalanan pulang dari Solo TPUA di bis. Oke. Jadi di sini banyak sekali saksinya. Ya, ini saksi semua ya, ibu-ibu ini. Dan termasuk Bang Azam Khan mungkin saksinya dan abang yang di sana juga saksinya. Silakan diputar aja videonya. Masih butuh waktu? Oh. Oke, kita lagi putar. Oh, Bang Azam Khan Kita nggak ikut lihat bis sarung ya. mangga dulu tadi. Bang Egy minta pertemuan jam 1 malam. Saya di kamar, Bang Egy peluk saya. Dia cerita, Rip, abang dipanggil Rip. Mungkin abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rip? Saya bilang abang harus berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam, dia mau kasih 300 juta, jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah, jam 1 saya dikabarin lagi, saya bilang tidak bisa Pak, ini sudah isu nasional, tidak bisa saya bilang gitu kan, kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya, karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil, terus jam 1 saya ditelepon lagi, Bang, Bapak tambah 50. Oke. Ini bentar ya. Ini karena Jelaskan Mike, yang dapat 300 juta itu apa gitu. Ini bentar, saya tanya dulu. Ini bus waktu itu mau ke Solo, Pulang dari Solo. dari rumah ini Pak Jokowi ya. Dari rumah Pak Jokowi. Untuk mau menagih memperlihatkan ijazah. ijazah, oke. Dan ini adalah sesuatu yang dipublikasi oleh banyak sekali YouTuber. Ya. Dan YouTuber itulah yang memberikan ke saya. Gak usah saya kasih tahu lah, banyak. Jadi sebelum ke sini, sebelum ke Solo, ada Sesudah. orang Sebelum ke Solo ada yang menawarkan uang. 300 juta rupiah, nggak usah ke Solo, nggak usah nagih-nagih ke Pak Jokowi gitu. Jadi kan. kalau dibilang ada pendana, itulah yang pendana. Bentar, terus kemudian nggak ada, nggak mau, lalu kemudian 50 juta tambahan. Ya, jadi itu saya pendana. konfirmasi ya. Pendana bukan pendana untuk jalan ke Solo, Ya. pendana untuk tidak jalan ke Solo. Ya, oke. Boleh nggak saya tanya langsung? Silakan. Silakan. Ya, Bung Arif. benar, Bang Iman, itu tadi saya. Ya. Memang Anda bisa ceritakan dulu soal 300 juta, 350 juta, silakan. enggak. Begini, saat itu saya sama Bang Egy di Pangandaran. Ya. Di Pangandaran tanggal 12-13 di Pangandaran ketemu klien Pak Bupati. Ini bulan apa, tahun berapa, masih ingat? Itu bulan April 2025. Ya, 2025. Oke. Tanggal 12 sama Persis tahun lalu. Oke. tahun lalu ya, kami di Pangandaran ketemu klien Bupati Pangandaran, memang klien kami. Sana saya biasa kalau saya tiap di hotel selalu bersebelahan sama Bang Egy, karena Bang Egy masih perlu ini kan, masih perlu ditemani kemana-mana gitu kan, satu kamar. Jam 1 malam, jam 12 malam ada yang telepon minta untuk dibatalkan kunjungan ke Solo dan ke UGM, ya kan? Saya boleh nggak tanya, keberatan nggak Anda? Siapa yang mau memberikan itu? Saya belum bisa dengan siapa orangnya. Katakan dong, ya kan? katakan. Ya jangan paksa Bang Roy, kita nggak ada pernah masalah Bang Roy. Oke. Jadi jangan, ya kan? Tapi betul bahwa ada- jangan kita buka-bukaan Bang Roy, ya. Ya, oke. Ya, itu. Ya, Ya, Saya kan? nggak betul provokator, bahwa- ini kita Jadi- butuh kejujuran. Iya, saya sudah jujur. Lah ya udah, Saya siapa sudah yang jujur. jangan dipaksa. Saya sudah jujur. Ya, kan Kalau ini kan ini Indonesia pertanyaan jangan dulu, jurnalistik. jangan gitu. Ada dalam kode kita etik. berteman lah Bang Roy, ya kan? Ada dalam kode etik jurnalistik, ketika narasumber tidak mau memberikan jawaban, maka jurnalis tidak berkewajiban atau tidak boleh memaksa. Saya harus jelaskan kode etik itu. Ya, Silakan. kemudian malam itu saya ditawarkan 300 juta untuk jangan berangkat ke Solo. Itu saya ngomong, saya buka di bus itu. Oke. Tapi benar ada orang yang mau ngasih 300 Ada yang mau kasih. 300 juta, 350 juta. Ya, jangan berangkat ke Solo. Oke. Ke UGM, ya kan? Saya tolak. Alasannya apa waktu itu? Saya Kenapa nggak usah nggak tahu, saya nggak tahu. Dia cuma ngomong gitu. Kalau bisa jangan berangkat ke sana. Saya bilang nggak bisa. Saya boleh tanyakan nggak? Orang itu, Anda nggak sebutkan inisial dan orangnya, yang sampai saat ini masih sering disebut-sebut. Saya juga tidak tahu siapa dia, dan saya tidak tahu juga nomor saya dapat dari mana dia. Sampai sekarang Anda nggak tahu siapa dia? Saya nggak tahu siapa dia. Enggak, tapi kan Anda pasti nanya, Iya. namanya siapa? Iya kan? Terus kemudian Enggak, Anda kan pasti tahu nanya siapa, namanya siapa? enggak, karena saya lagi nonton TV, Iya. nonton siaran TV kan di itu. Sebentar. Ya kan, kemudian nawarin 300 juta, saya cerita di bus itu, dan 300 juta ditawarin, saya tidak mau, ya kan, karena saya matiin telepon. Kemudian
Nggak lama, kira-kira setengah jam lagi dia telepon lagi, dia bilang Mengaku nama siapa? Ada? nggak ngomong juga, dia manggil saya Ustadz gitu kan, manggil Ustadz. Saya juga kaget. Anda kan nanya pasti, ini siapa? Dia nggak nyebut nama. Enggak nyebut apa, langsung dia coba bilang Bapak tambah 50 lagi. Ya kan, 3,5. Saya bilang enggak bisa. Oh, dia bilang Bapak, artinya bohirnya dia dong. Iya, dia bilang Bapak tambah 30 lagi. Saya bilang enggak bisa, ini sudah saudara saya harus berangkat. Saya bilang begitu kan, saya yang tanggung jawab. Sama matiin telepon. Saya nengok Bang Egi di kamar lagi sholat, biasa sholat malam kan. Setelah sholat, saya dekati. Bang, ada saya cerita gitu kan. Terus kamu terima? Saya bilang tidak Bang. Saya bilang gitu kan. Di sini perjuangan saya, apalagi yang saya mungkin cari selain untuk jihad saya ini. Bang Egi bilang seperti itu. Iya, ya udah Bang Egi bilang bagus ya udah. Udah itu aja. Itu saya ceritakan di bus. Jadi itu bukan pendanaan, itu menawarkan saya tapi saya tidak mau ambil itu. Ya, saya juga mau klarifikasi nanti kasih. Ya, silakan. Nanti. Ya, jadi kasih bicara juga yang 2 minggu yang lalu Ya. Michael ngomong itu semuanya bohong. Yang mana tuh? Yang dia ngomong saya adalah sekretaris di buku. Oke, itu adalah WA saya dengan Rismon Sianipat. Tunggu dulu, sini ada semuanya, ada semua catatan saya. Oke, Bisa silakan. dibuka Nanti saya berikan yang kesempatan. saya kasih tadi, Michael. bisa dibuka. Oke, ada nanti di. Tolong ditayang. Tolong ditayangkan. Jadi ini apa? Silakan maju ke depan, Bung Maju Pak Arif. Arif silakan. Jadi Michael ini katanya mengaku seorang wartawan tapi bohong semuanya. Sini, saya jelaskan semua. Nanti Bang Michael kalau maju juga. Saya jelaskan nih. Gak usah, Coba saya di buka sini slide aja, tadi. santai Oke. aja. Karena Yang mau ini ada banyak yang mau di ini mana? banyak, ada berapa? Yang mana dulu? Yang ini dulu. Yang potongan WhatsApp. Ada tuh. Yang ini saat dibuatnya ada Pak Agus yang membuat Tulisannya reseller. Reseller. GEG. Reseller Gibran Game. Ini yang Pak Agus, itu ada Pak Agus panitianya, ketua panitianya. Kemudian yang make Ini nggak apa-apa nih yang nampilin ini nggak ada PDP. Hah? udah. Oh ya. Ada sekirim. Oke. Dia. Kemudian ini susunan yang Michael bilang saya sekretaris. Potongan-potongan dari WhatsApp. Oke. Yang pertama ada pertama tuh. Yang pertama tuh yang Assalamualaikum, salam yang ini semuanya. Yang ini yang saya ditunjuk sebagai katanya ini dulu Michael ya. saya sekretaris. Ini dulu silakan. Sekretaris kan? Ya. Dari awal dibentuknya ini Pak Agus sudah menunjuk saya sebagai pencetak buku, benar Pak Agus? Bukan sekretaris kan? Yang nunjuk Bang Rismon bukan saya. Enggak, Bang Arif adalah ditunjuk Bang Rismon untuk mengurus buku. Oke. ya Itu mengurus betul. buku. Ya bukan sekretaris kan? Bukan. Berarti Michael salah kan? Bohong kan? Saya nggak tahu. Bohong. Oke, saya mau tanya dulu ini uang apa ini? Itu saya diam kirim dulu, ke saya Arif. jelaskan dulu baru kamu bantah. Oke. Ya, Diam dulu. Karena tidak membantah Salah hari dan itu. bohong. Itu. beda. Di sini kan ada. Ini yang pertama nih. Assalamualaikum. Ini dari Pak Agus menindaklanjuti akan dibuatkan grup Gibran Game. Ya. Ya kan, saya kemudian berikutnya lagi. Berikutnya oke. Ada berapa orang di dalam grup WhatsApp ini? Yang awalnya dibentuk itu di Polda Metro ada 10 orang. 10. Di antaranya Abang, Bang Egi, ada Bang Michael juga. Bang Egi tidak Eki masuk. nggak ada, Eki nggak ada. Aja. Bang Michael ada kita juga. aja ya. Sisa kita 4. Sisa 4. Oke ini lanjut Bang. Kemudian Tim pengadaan buku Gibran. Koordinator Agus Yunanto, Wakil Koordinator Ucok, Sekretaris Hana Karistia. ini Bendahara Hani, saya mau tanya dulu Bendahara nih. Bendahara Hani ini siapa? istri saya. Tapi Oh, ini yang oke. pertama. Tapi setelah itu berubah. Hana jadi bendahara. Istri saya sekretaris yang mencatat setiap rapat-rapat. Hana Karistia. Karistia ini siapa? Itu istrinya yang saya laporkan sekarang, saya laporkan di Polda Metro. Kenapa Karena dilaporkan? menuduh saya pengkhianat. Dia harus buktikan saya mengkhianat di mana, siapa saya khianati. Dan sudah naik laporannya. Ada Dia siapa ini? Hana Karistia. Ana ini siapa? suaminya Ian, Langka Anis, Langka Update. Langkah update, YouTube langkah update. Itu Langka Update Oke. itu. Oke. Ya oke, halaman berikutnya. Kemudian ini lagi. Next, oke. Lagi. Ini Bang Jagir sumbang 25 juta, Bang Mulyadi 25 juta, Bang Michael 25 juta. Bu Lisa 50 juta, Bu Lisa siapa nih? Ya, Bu Lisa ada salah satu orang yang saya ajak masuk ke GEG karena saya lihat dia memang ini. Oke, silakan. Lanjut. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Iya. Kemudian peluncuran launching buku GEG itu bukan malam tahun baru, tapi tanggal 3 di Villa Nusa Indah rumahnya Bang Jagir. Jadi bohong Mikael kalau tanggal 1 itu ada launching buku.
Itu saya jelaskan kan. Memang ada rencana tanggal 1, tapi tanggal 1 karena ada usul dari Bu Vivi, tanggal 1 itu ibadah. Apalagi Oke. orang Batak kan Kak, ibadah. Dari semua yang Anda tampilkan di sini, apa yang Anda mau sampaikan? Nah, ini kebohongan Michael semuanya. Nah, ini seharusnya kita ada kesepakatan untuk transfer itu cuma satu ke rekening Hana, tapi ini ada transfer ke rekening Michael. 439 juta rupiah. Saya 439.000. boleh saya jelaskan? Sorry. Iya. Sorry. Boleh saya jelaskan? koreksi. 439 ribu. Nggak ada artinya itu, Mak. Saya pikir Boleh saya jelaskan, bukan Bang? juta. Saya jelaskan. Bukan Saya jelaskan. begitu masalahnya. Saya Tapi kan jelaskan. kesepakatan kita. Saya jelaskan. Seluruh untuk Ya, tapi penjualan maksudnya, buku ditransfer masa satu lain buku. Enggak. di bawah 500 ribu sih gitu. Jadi aneh. ada kerajaan lagi. Ada kerajaan. Saya pikir juta, kalau juta oke. Ada lah. kerajaan. Ada kesepakatan kita memang, Ya, ya ya. kan. Setiap penjualan buku harus masuk satu rekening. Itu ke Hana Karista. Ini sekali beli bensin belum naik udah habis. Iya betul. Kemudian lanjut lagi. Oke. Ya kan? Itu launching buku. Nggak, tapi apa yang Gua mau bayar disampaikan sih? sekarang lah. Apa yang mau saya? Ya, yang ini aja saya bilang karena transfer harusnya satu rekening. Ya. Itu ke rekeningnya Hana. Oke. Ya Ini dari kan? siapa sih? Dari penjualan buku. Ya, saya nggak tanya Michael Ya, dari siapa oke. karena dia yang mau Ya, saya ada, jawab. oke lah, ada one prestasi dan Ya kan? sesungguhnya oke lah. Tapi maksud saya Itu nggak prestasi. nggak signifikan. Kemudian Hah? Surat yang ke Solo nih. Surat ke Solo, oke. surat ke Oke. Solo. Nah ini surat ke Solo nih. Iya kan? Itu di ini saya di tanggal Jelasin Mike, surat ke Solo ini Mike. Dia bingung lagi Dia aja yang jelasin. Terus? ya ini surat ini di tanggal 17 kita kumpul di rumahnya Michael. Ya, oke. Di Jalan Damai 1 untuk pergi ke rumahnya Pak Jokowi bawa surat sekalian buku. Oke. Ya untuk memberikan. Tapi semalam ini saya minta suratnya mana? Dia bilang nanti besok pagi setelah mau berangkat baru saya kirim pakai WhatsApp. Tapi tanggal 18 sore, 18 jam 23.10 saya sudah di bus, baru dikirim WA. Pagi saya baca suratnya. Di PN Solo, suratnya ini. Iya kan? Nah, coba berkali. Lagi ada lagi. Nah ini Michael masih ngomong saya, Arif Iksan, saya kan ada masukan lagi bang, karena saya tidak baca, saya tidur di bus, pagi saya baca, setelah saya baca, saya ngomong ke Janes ini berbahaya Janes, untuk saya ke sana, ini menjebak saya nih, ya kan? Ini menjebak saya, jadi saya batalkan. Michael cuma ngomong, oh ya sudah. Gitu kan? Kan Saya tahu apa batal. tujuannya itu. Itu ngomong di PN di parkiran. Ngomong gitu kan. Nah, Michael bilang saya orang pertama yang menyetujui surat ini. Bohong dia, saya orang pertama menolak untuk ini. Seandainya malam itu saya dikasih di rumah surat ini, setelah saya bayar, saya tidak akan berangkat ke Solo. Saya lebih bagus meliput sidang KIP-nya Bonatua daripada saya ini. Ini kan surat menjebak saya. Apa tujuannya kirim ke Jokowi surat ini? Ya kan? Nah itu. Kemudian ini kebohongan Michael nih. Bilang saya orang pertama yang menyetujui surat ini. Ya kan? Ini yang buat ini. Enggak, Anda mau menunjukkan ini semua. Saya mau Anda menunjukkan bahwa Bung Michael itu pembohong gitu. Iya itu kan kemarin dia bilang saya orang pertama menyetujui. Udah. Ya intinya begitulah. Iya itu kan. Ya, oke. Oke. Waduh banyak banget. Banyak banget. Udah biar saya bantuin. Oke, gimana Pak? Apa lagi? Iya. Mau saya jawab? Kemudian ya Michael itu sudah diberhentikan di tanggal 25 Januari. Oke. Ya kan? Tetapi ini ada Hana kirim ke grup di tanggal 18 Maret dia masih menjual buku dengan tanda tangan dia. Oke. Iya kan? Enggak, maksudnya apa di situ? Jadi maksudnya pembohong lagi. Pembohong lagi Iya, oke, gitu oke, loh. ya, Dia bilang dia menjual buku Ya, gitu kan. udah, oke. Nah itu yang sampaikan. Ya, Jadi bohong. semuanya apa yang dianukan minggu lalu di podcast, termasuk di podcast Refli Harun itu Ya. tidak benar semuanya bang. Oke, baik. Itu. Oke. Itu tetangga ya. Giliran saya jawab ya. Ya, jawab Mike. Jadi mana dulu nih soal Terserah. udah ya ntar ditayangin ya. Itu nanti ada yang baru lagi saya tayangin. Nah, sekarang lagi saya tambahkan Bang Iman kan? Apa? Karena saya sudah menunjuk Bang Rasman untuk sebagai juru bicara saya, ya kan? Kenapa saya tunjuk Bang Rasman? Waktu awal saya dibawa-bawa sama Michael, ya kan? Nama saya di podcastnya di sini sama di podcast Refli Harun itu tidak ada orang yang bantu saya. Semuanya diam, semuanya mengiyakan apa katanya dia kan? Apa katanya Michael? Ya kata Michael. Nah, Oke.
orang yang bisa melawan 1 Juta Rasman, orang saya percaya untuk menangani kasus ini. Rasman, silakan Rasman ambil tindakan hukum dalam kasus ini dan laporkan ke Dewan Pers. Baik. Oke. Jadi ini baru benar, laporannya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. untuk menjawab Kalau di ini, media saya jangan ke jawab dulu, Dewan Linda. Pers. Oke. Sebentar Saya aja. jawab dulu dong. Bagus. Aduh. Bentar aja. Ntar pada lupa Jadi masyarakat. penjelasan Sedikit dari biasa. Sedikit. Saudara Arif sebagai klien, Oke. maka tadi kami berdiskusi singkat, kita buat surat ke Dewan Pers dan sekaligus kita akan melaporkan Michael Sinaga besok jam 1 di Ke Dewan Pers. Polres Terserah Jaksel Anda. dan juga di Dewan Pers. Tapi bukan Iya. Bukan produk ini. Oke. Yang Ya, ya, pasti ya, bukan produk terserah, ini. terserah. Bukan produk rakyat bersuara. Oke, saya lanjutkan. Cukup ya. Saya lanjutkan. Kita soal apa nih? Pernyataan apa? Tentang postingan dan pengakuan itu. Tapi bukan dari produk Pengakuan rakyat yang bersuara. Bahwa surat yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu nama beliau dicatut tanpa seizin dia. Oh, Oke, jadi waktu itu saya jelaskan. Surat itu saya konsep di Kuningan City saat kita rapat semua rame-rame. Saya konsep dan saya berikan ke Bang Rismon. Disetujui. Bagus itu. Jokowi nggak suka baca panjang-panjang. Saya waktu itu ceritakan kan, itu WA saya otentik dengan Rismon. Berarti yang mempunyai kewenangan tertinggi di manajemen Gibran Endgame adalah penulisnya, yaitu Rismon Sianipar. Kalau dia setuju, saya tulis kok Arif Iksan di situ, saya bagi kok itu ke orangnya langsung, terserah soal dia nggak baca itu salah sendiri. Tetapi kalau memang dia tidak setuju, kan saya nggak print, tinggal ngomong besoknya, toh nggak jadi dikirim juga suratnya. Tetapi kita harus jujur bahwa seluruh manajemen termasuk Arif Iksan sudah menyetujui untuk mengirim sebuah surat ke Joko Widodo. Dan surat itu tidak diantar karena saya yang tidak mau. Jangan salah, bikin. ini tanggal Jangan, ini tanggal aduh. 19 jam 23.19 baru dikirim Saya suratnya. yang Dia tidak berangkat mau. duluan, dia berangkat ke sana, dia berangkat. Saya menolak karena isinya ini menjebak saya. Saya menolak. Ini dikirimnya tanggal 19 Januari Gimana menjebak jam kalau nggak jadi dikirim, 23.15. bro? Ada Waktu otentik nih. Bukan di Kuningan City. Bukan, ada ya kan? Saya dikasihnya ini jam 23.10 malam. Saya sudah tidur di bus. Di Kuningan City itu Sudah tidur di bus. rapat manajemen seperti ini satu meja menceritakan kira-kira apa saja isi surat-suratnya. Baru saya konsep menjadi sebuah surat. Siapa yang berangkat? Nah, tapi gini nih, saya bingung. Tunggu, Bang. itu- Saya tanya di situ. Pak, Siapa yang mau berangkat? Oke. Arif naik kereta apa naik apa gitu saya lupa. Saya naik mobil. Dua-duanya ke Solo. Berarti kan tujuannya mau mengantar surat. Ternyata di detik-detik terakhir ada seseorang bernama Dr. Zul yang membaca surat itu. Waduh Mike, hati-hati kau. Jangan-jangan ini mau menjebak kau katanya. Minta duit nanti terus. Ya mungkin apalah nggak tahu saya. Oke. Mungkin nanti saya dinarasikan sesuatu kalau saya benar-benar menginjakan kaki di Solo. rumah Pak Jokowi. Ya saya urungkanlah niat itu, saya berangkat naik pesawat sendirian. Itu ke ada Rakyat alasannya loh Bersuara. Pak. Itu ada alasannya kenapa dia mau bawa buku ke sana. Ada alasannya. Solo, ke rumah Pak Solo. Jokowi. Apa sebut aja. Nah, waktu itu dia cemburu dengan Egy Sujana. Sebentar, ini supaya kita Iya. bumikan dulu ya supaya Karena nggak bingung Anda pemirsa. tahu, karena Jadi Anda waktu ada di itu, situ. sebentar. Jadi gini, sebentar. Jadi waktu itu, saya ingat waktu itu nih, koreksi saya kalau saya salah ya, Bung Michael ya. Bung Mike, ini karena penting menurut saya, kenapa kemudian jadi sampai ke laporan polisi Iya. gitu kan. Jadi Iya. waktu itu, Bung Rismon meminta Anda buat surat Mengkonsep surat. untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Mengantar buku. Mengantar buku, tapi nggak ngajak Bang Arif Iksan. Enggak, Bang Arif itu tahu ke Solo itu mau mengantar sebuah surat tapi nggak tahu isinya dia. Karena konsepnya itu memang malam-malam memang mendadak Anda dan Bung Rismon yang membuat. mengkonsep dan Konsep, Rismon oke. menyetujui isinya seperti itu. Oke, terus jadi masalah karena Nggak tahu. Emang nggak jadi dikirim kok suratnya. Jadi masalah konyol. Kan konyol. Itu ada alasannya kenapa bikin surat tersebut. ya. Jangan ngarang. Enggak, ini Nggak apa-apa, benar. nanti Ini dibantah, benar. nggak apa, Karena silakan. ada Hani di situ. Jadi gini. Nggak, ini dia- serius loh, karena jadi laporan polisi nih. Silakan. Dia itu cemburu sama Bang Egy Sujana sama Bu Elida. Dia bilang gini, Le, dia ngomongan Le, gimana? Saya cemburu enak banget itu Egy Sujana dapat uang Le itu maksudnya miliaran. Rismon ngomong ke Dia sama ke Rismon. yang ngomong Le siapa? Dia, Ke Bang Rismon. iya. Sebut aja nama saya Michael, takut banget sih. Enggak, takut dilaporin saya loh. nggak mau. Saya nggak takut loh.
Nah, Oke. terus Ya udah, oke. Oke, nah, jadi setelah itu dia kemudian- bilang gini, enak banget si Egy Sujana dapat uang pulang dari Solo. Terus Ini Bu setelah Elida, Egy Sujana dapat RJ ya? iya. Oke. Terus Bu Elida, Asumsinya begitu. Ya, dia bilang Bu Elida yang goblok aja bisa dapat uang. Wah, ini dari- ada rekamannya enggak? Tuduhan Ini ada serius rekaman. ini. Ini Saya ada ngatain demi Allah orang demi goblok. Rasulullah saya bersaksi, bersumpah. Enggak laku Nah, ini sumpahnya. Kayak gini. Ini siapa ngomong ke siapa nih? Dia ngomong ke Rismon. Oh, Nah, enak banget dapat uang Iya, Elida nah, Neti dan iya. Egy Sujana. Setelah ketemu dengan setelah Pak ketemu Jokowi, Pak Jokowi, dapat nah, RJ dia bilang gitu ya. gini, saya yang terkenal ini nggak Nah, dapat itu apa-apa. ngomongnya begitu Saya- kurang lebih? Iya, saya punya karyawan 2. Nah, terus si Bang Risman bilang gini, kalau lu mau wartawan atau tokoh? Ditanya, lu mau sebagai wartawan atau tokoh? Dia bilang, ya sebagai wartawan atau dia nggak ngomong apa nggak tahu ya, saya lupa. Terus dia bilang gini, apa sih kata si Bang Risman gini, kalau emang lu mau ke Jokowi mau dapat duit, bawa aja buku gag Gibran Endgame. Oke, nah saya jelaskan. Makanya bikinlah surat itu Bikin untuk surat ketemu itu. Pak Jokowi. Nah, iya. bawa buku. Nah, Asumsi Bang Anda Arif begitu? disuruh print. Oke, Disuruh saya print. jelaskan. Karena ada saya di Nanti. situ. Oke, itu. Jadi itu Michael sudah berangkat duluan ke Solo. Jadi kecurigaan Anda, Bang Michael, Bang Rismon bikin surat pada waktu itu mau ketemu Pak Jokowi, mau dapat uang. Enggak, Mau terima. setahu saya itu bukan Rismon, tapi Michael yang buat surat itu. Michael yang buat surat ini. Oh, Karena bukan Rismon, ada Rismon buktinya, setuju. ada buktinya. Kan Suratnya begitu. Iya. Kan berdua kan? Iya, Ya itu kan Tuhan. Michael ya dengan itu Rismon. pembahasan itu di tanggal 18 di rumahnya dia. Di rumahnya. Waktu di Dan camping. ya intinya begitu lah. Intinya singkat cerita, mereka berdua buat surat dengan motivasi jangan-jangan bisa dapat uang nih. Iya betul. Begitu. Oke. Ya karena begini Bang Eman. Ya. Saya sejak 2019 di TPU sampai 2025 itu tidak ada kami rukun-rukun aja di TPU. Ya kan? Setelah masuknya dia kita jadi gaduh, semua jadi duduk. Dia siapa? Michael. Saya nggak Ini pernah masuk TPU, maaf. Hati-hati. Kamu minta masuk di TPU, saya keluarkan. Mana ada? Ya ada di masuk Buktinya TPU, mana? saya keluarkan. Kamu minta Bang masuk. Azam, saya pernah minta masuk TPU, enggak? Dia Enggak buat kan? ribut. Bang Ajam, jujur Bang Ajam. Oke, Udah, itu udah enggak. Yang soal uang tadi, surat untuk dapetin uang, silakan. Oke, jadi di sebelah saya ini ada saksi hidupnya nih, Pak Agus Yunanto. Bahwa surat itu, ide surat ke Jokowi dan mengirim buku ke Jokowi itu bukan dari saya. Karena sebelum Pak Agus Yunanto mengundurkan diri dan saya ditunjuk jadi ketua salah satunya oleh Arif. Pak, kok saya? Udah, ntar aja. Rismon Itu yang tunjuk, kok saya lagi dilibatkan? Rame-rame nunjuknya, bro. Tidak. Jangan Kamu bohong. cemburu saya yang ditunjuk, tapi Enggak, kamu Arif ini. Mana punya kewenangan Arif menunjuk Anda? Rismon dan rame-rame semua manajemen satu meja Jangan bawa menunjuk. Arif dong. Termasuk, dengar dong kalimatnya. Dan Pak Agus Yunanto karena terlanjur mengundurkan diri tidak jadi mengirim buku itu ke Solo. Jadi itu bukan, nggak ada hubungannya dengan keinginan saya. Kalau soal saya ngomong Egy Sujana, itu kan memang lagi hangat waktu itu. Pak Agus Jadi Yunanto saya- tidak tahu menahu tentang pengiriman buku. Ini Pak Agus, Pada saat cerita, tanggal 14 Pak Pak Agus Agus. tidak ada. Itu Pak Agus tidak ada. Ya kan. Kemudian kami sudah persiapkan ada di sini nih. Ada di sini nih untuk berangkat. Tanggal 18 itu, ya kan? Oke, silakan bagus. Saya tambahkan sedikit Bang Arif. Iya. Waktu saya masih jadi koordinator manajemen buku GEG, Bang Rismon di Bandung bilang ke saya, ada istrinya, ada Michael, ada Pak Janes, Pak Agus mau nggak ke Solo? Yang bilang Bang Rismon. Kalau nggak salah tanggal 16 Januari waktu itu, 2026. 2026. Oke. Mau ngapain Bang? Bawa buku ini. Terus kenapa saya? Kan Pak Agus koordinator manajemen buku. Pak Agus bukan siapa-siapa. Pak Agus bisa jadi kuda Troya, kata Bang Rismon. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Terus ngapain ke sana? Ngantar buku aja? Iya, ngantar buku. Bilang sama Pak Jokowi, Pak Agus nanti sendiri aja. Kalau perlu ngajak teman yang lain lah. Oke, saya sendiri aja Bang. Saya iyakan dulu. Nanti sampai di sana, kasih bukunya, tunggu reaksi Pak Jokowi ngomong apa. Terus saya ngapain? Diem aja. Oke. Itu kata Rismon. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau hanya nganter, saya bilang gitu, kenapa nggak pakai kayak ini aja, jasa pengiriman barang, Ya, paket. Nah. paket, gitu kan? Oh beda. Yang datang ini nanti adalah koordinator manajemen buku Gibran
Anda membaca apa? Harapannya apa maksud di situ? Maksud saya? Maksudnya gimana? Ya kan, kalau kenapa nggak paket? Oh enggak, Anda datang aja. Apa yang ada di benak Anda waktu itu? Ya saya ngapain kalau saya mau ke sana? Sempat Anda tanyakan itu ke Bang Rismon? Iya, untuk apa Bang? Kalau emang cuma ngantar buku aja. Terus jawabannya? Kan? Jawabannya beda Pak Agus. Kalau yang ngantar koordinator itu respon dari Pak Jokowinya beda. Oke. Terus gimana? Kalau Pak Agus setuju, saya yang akan bikin suratnya ke Pak Jokowi. Bang Rismon bilang gitu? Ya, bukan saya, tapi Bang Rismon. Iya. Tapi nggak jadi dibikin suratnya, nggak jadi. Dan saya juga nggak jadi berangkat ke sana. Tapi nggak pernah bicara soal uang kan? Oh enggak. Ini asumsi dari Bang Arif Enggak. Ihsan. Jadi waktu saya Ya. waktu saya masih jadi koordinator. Ya. Jadi hanya itu. Kemudian karena ada masalah internal di manajemen yang tidak perlu saya sampaikan, nggak Ya. penting, maka saya resign. Mundurkan Jadi diri saya mundurkan diri, lalu Bang Rismon menunjuk Michael sebagai pengganti saya. untuk buat draft, surat, dan seterusnya. Nggak tahu. Di koordinator. Buku. Ya, sehingga surat yang tadinya mau dibuat Bang Rismon untuk saya berangkat tidak pernah dibuat. Saya pun tidak pernah berangkat. Karena saya udah resign hari Jumat. Oke. Tapi singkat cerita bahwa surat itu akhirnya dikirimkan ke Pak Jokowi. Enggak. Oh nggak sampai dikirimkan. Enggak. Dan pertemuan itu tidak pernah terjadi. Enggak pernah. Jadi waktu saya Bang saya Eman, jelaskan, Bang Eman, tambah ya. dikit lagi. Waktu saya itu enggak ada suratnya. Oke, artinya Anda mau mengatakan bahwa surat ini nggak berarti apa-apa kok? Enggak Oke, ada. kenapa jadi penting sekarang? Nah, saya jelaskan. Penting nggak pernah dikirim surat itu, itu poin. Saya jelaskan, surat itu ada. Saya sudah kirim tadi. Surat kan, itu ada ke Ada. dikirim maksudnya? Nggak dikirim, karena saya tolak untuk pengirimannya. Kenapa itu menjadi penting dan jadi laporan polisi? Itu Adinda, pertanyaan bisa saya tambahkan Adinda? Oh, ya, boleh. Kenapa ini menjadi penting? Karena Dan 2 laporan minggu polisi yang loh ini. lalu Adinda Michael Sinaga membuka ini di program Bayat Bersuara dan dikuatkan lagi keterangan itu di podcastnya Bung Refli Harun. Oke. Dan tadi tentang surat tadi. Oke. Dia berkeberatan, kan tidak akan juga penting surat ini kalau tidak diungkap kemarin. Gara-gara Michael ungkap ya dia keberatan sehingga semua Saya orang mau menuduh saya dia mau Gini, sebagai menyampaikan. orang yang Ya, saya paham maksudnya gini. menginisiasi bertemu dengan Pak Jokowi. Saya paham maksudnya Itu yang begini. dia jaga. Nggak hanya surat. Jadi waktu itu saya ingat, Ya. selain surat juga Bung Michael menampilkan Ya, bahwa betul. Bang Arif Ihsan ini jauh sebelum ini pernah makan bareng loh dengan Mas Gibran. Ya, Saya betul. jelaskan, oke, saya jelaskan. Fotonya Dan itu Anda ditayangkan. merasa difitnah. Ya, betul. Jadi bahwa Anda sempat dikatakan kalau saya nggak salah ingat ya, bahwa ada kecurigaan Anda ini Arif Ihsan ini bermain. Jadi Anda menjadi musuh dalam selimut kurang Dan lebih itulah. dituduh cepu. cepu. Ya. Tepatnya cepu gitu. Nah, Gitu ya. Jadi Anda ya. merasa bahwa itu dirugikan. Ya, itu masalah foto. Saya sudah jelaskan, Yang tapi saya nggak tahu. makan dengan Mas Gibran. Iya, saya nggak tahu kenapa Michael keluar. Itu kapan sih? Saat itu perdebatan masalah judul buku. Itu kapan itu? Cover buku itu kalau Bulan apa, tahun 2019 atau 2020. Oh, udah lama, oke. Iya, ya kan 2020 ya kan. Itu HP saya sempat hilang, kemudian saya screenshot dari HP saudara. Itu pertemuan apa waktu itu dengan Mas Itu Gibran? saat itu kami ada pertemuan sama Bang Egy di Susite dengan salah satu pengusaha berlian, Oke. klien kami, ketemu di situ. Saya keluar, kami di ruangan VIP kan. Ya. Nah, Mas Gibran ada di depan. Oh, bukan janjian. Tidak janjian. Pas ketemu aja. Ya, saya keluar buat air kecil, ada Mas Gibran. Foto Ya, bareng. Biasalah foto bareng, istri saya yang foto dan disaksikan sama Bang Egy. Itu. Jadi nggak ada kaitan janjian, ketemuan, Nggak ada. makan dan Itu seterusnya. foto itu keluar di grup manajemen. Ya. Karena pada saat itu berdebat cover. Oke, Saya bilang oke, bagaimana clear. kalau pakai ini? Clear, Sambil clear. bercanda. Oke. Itu. Oke, jadi nggak ada kaitan bahwa Anda cepu, udah di set sebelumnya, musuh dalam selimut dan seterusnya begitu ya? Iya. saya hanya Pak Iman, kalau yang mengatakan cepu pengkhianat ini akibatnya nih. Ya, oke. Saya hanya Gimana? mengatakan bahwa ide Rismon untuk pergi ke Solo itu bukan tiba-tiba waktu 11 Maret Nggak ada mau bersama komentarin lo soalnya nggak? Jahmada Girsang. Cepu dan seterusnya. Enggak, itu kan dia mengirimkan sebuah gambar di grup yang sudah rame-rame reseller. Bahkan mak-mak ini beberapa Adinda reseller. Michael. Tapi nggak apa-apa. Adinda Michael, kalau ngomong tuh jujur dong. Kan ngomong di rumah makan Garuda, Anda bilang ke saya bahwa dia cepu. Loh, kapan saya Jangan ngomong bohong, gitu? kita ketemu rumah makan Garuda Sabang. Mana Itu bu- ada istri saya, jangan gitu-gitu. Saya nggak suka klien saya digituin. Saya jadi Anda jangan ngomong gitu. Anda juga bilang dia dapat mobil. Anda jangan bohong. dapat mobil mana? Anda percaya kitab kan? Aduh.
Jangan gitu gitu. Nggak usah bawa Jadi mau saya bicara fakta, jangan menarasikan sesuatu. Nggak usah. Saya dengar juga Nggak usah bawa Klien agama. saya keberatan dengan itu karena saya kuasa hukumnya. Kami tidak pernah dengar Bang Ya? Michael bicara Anda begitu. tidak tahu apa-apa. Kita sama-sama Bang. Anda udah keluar duluan, dia yang dengan saya tinggal. Masih ada di sampingnya Bang malam Michael. ada. Masih Oke. nggak ada. Nggak usah bawa agama. Oke, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti-